Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Hasana. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Uniswasta Riau, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya di sini akan membuat video mengenai tentang otonomi daerah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari otonomi daerah. Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Sehingga otonomi diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Supermoko, mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus otonomi daerah masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pengertian otonom dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang luas dapat diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah yang demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Menurut pendapat lain bahwa otonomi adalah kewenangan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksanaannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonomi itu sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pergerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan prima kepada publik. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, pada masa kolonial. Pada tahun 1903, pemerintahan kolonial mengeluarkan State Plan nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mengatur keuangannya sendiri.
Kemudian Statblad ini diperkuat dengan dikeluarkannya Statblad nomor 137 tahun 1905 dan Statblad 181 tahun 1905. Pemerintahan kerajaan satu persatu diikat oleh pemerintahan kolonial dengan sejumlah kontrak politik, baik itu kontrak politik panjang maupun kontrak politik pendek. Dengan demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat dihadapkan dengan dua administrasi pemerintahan. Yang kedua adalah pada masa pendudukan Jepang. Ketika menjalar Perang Dunia Kedua, Jepang melakukan invasi ke seluruh Asia Timur, mulai Korea Utara ke daratan Cina sampai Pulau Jawa dan Sumatera. Negara ini berhasil menaklukkan pemerintahan kolonial Inggris di Burma dan Malaya, Amerika Serikat di Filipina, serta Belanda di daerah Hindia Belanda. Sejarah pemerintahan Jepang yang singkat sekitar 3,5 tahun berhasil melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada masa Jepang, pemerintahan daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Penyebutan daerah otonom bagi pemerintah di daerah pada masa tersebut disebut dengan misleading. Yang terakhir adalah pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan ini dibagi beberapa periode. Yang pertama adalah periode Undang-Undang nomor 1 tahun 1945. Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 hanya mengatur hal-hal yang bersifat darurat dan segera saja. Dalam batang tubuhnya pun hanya terdiri dari 6 pasal saja dan tidak memiliki penjelasan. Yang kedua adalah periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa daerah negara Republik Indonesia tersusun dari 3 tingkat, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil, dan yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Yang ketiga adalah periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Menurut undang-undang ini, daerah otonom diganti dengan istilah Swantartra. Wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Yang keempat adalah periode penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959. Dekonsentrasi sangat menonjol pada kebijakan otonomi daerah pada masa ini, bahwa kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat, terutama dari kalangan pamong praja. Yang kelima adalah periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Menurut undang-undang ini, wilayah negara dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Periode yang keenam adalah periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Periode yang ketujuh adalah periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dan periode yang terakhir adalah periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah memiliki 3 prinsip. Yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya, di mana daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah yang meliputi kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, moneter, keamanan, agama, peradilan, keamanan, serta fiskal nasional. Prinsip yang kedua adalah prinsip otonomi nyata, di mana daerah diberikan kewenangan dalam menanggapi urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, kewenangan, kewajiban yang secara nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah.
Dan prinsip yang ketiga adalah prinsip otonomi yang bertanggung jawab, di mana prinsip otonomi yang dalam sistem penyelenggaranya harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi yang bertujuan untuk memberdayakan daerahnya masing-masing dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai tujuan otonomi daerah. Ada beberapa tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua adalah keadilan nasional. Yang ketiga adalah pemerataan wilayah daerah. Yang keempat adalah mendorong pemberdayaan masyarakat. Yang kelima adalah menjaga hubungan baik antar pusat dan daerah, antar pusat serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Yang keenam adalah untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi. Yang ketujuh adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. Yang kedelapan adalah untuk mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. Secara konseptual, tujuan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD. Yang kedua adalah tujuan administratif dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu adanya pembagian urusan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, termaksud pembaruan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah serta sumber keuangan. Dan yang ketiga adalah tujuan otonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kekuasaannya, yang kedua untuk meningkatkan pelayanan umum di daerah kekuasaannya, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan daya saing daerah. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai manfaat otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan manfaat yang cukup efektif bagi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang kepada suatu daerah untuk mengatur urusannya sendiri, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri. Selain itu, pemerintahan juga bisa melaksanakan fungsinya dengan lebih leluasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, amandemen yang kedua yang terdiri dari Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, dan Pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua adalah Ketetapan MPR RI nomor 15 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang ketiga adalah Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR tahun 2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan daerah dan pusat. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai landasan teori otonomi daerah. Yang pertama adalah asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah ini terdiri dari beberapa asas, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, serta asas efisiensi dan asas efektivitas. Landasan teori yang kedua adalah desentralisasi.
Desentralisasi ini adalah penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI suatu pemerintahan daerah. Dan yang terakhir adalah sentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan kewenangan yang ada pada pemerintahan pusat dan pemerintahan di bawahnya. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai penerapan otonomi daerah di Indonesia. Penerapan atau pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintahan daerah dengan potensi dan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sampai sekarang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintahan daerah untuk membuktikan bahwa kemampuannya dalam mengatur serta melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah masing-masing. Berkembang atau tidaknya suatu daerah tergantung dari kemampuan dan Berkembang atau tidaknya suatu daerah tergantung dari kemampuan dan kemauan untuk dapat melaksanakannya. Pemerintahan daerah bisa bebas berekspresi dan berkreasi dalam rangka pembangunan daerahnya sendiri. Tentu saja harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, pembahasan yang terakhir adalah tentang dampak positif dan dampak negatif dari adanya otonomi daerah. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di dalam masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintahan daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada dana yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintahan pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Selanjutnya adalah dampak negatif dari adanya otonomi daerah. Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintahan daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan negara, seperti contoh pelaksanaan undang-undang anti pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Selain itu, karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintahan pusat tidak begitu berarti.
Baiklah teman-teman, sekianlah penjelasan saya kali ini mengenai otonomi daerah. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya pribadi minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.